Kemendikbud ungkap alasan madrasah tak ada di RUU Sisdiknas. Seluruh madrasah, seluruh tingkatan madrasah Dewan Kediri itu akan dipenuhi oleh Kementerian Agama. Apakah melalui Kementerian Kabupaten Kediri atau Kanwil ataupun pusat. Yang jelas tuntutan kami inginnya dipenuhi 100% seperti yang sudah dicairkan pada tahun-tahun sebelumnya. Jawaban singkatnya adalah sebenarnya RUU ini sejak semula tetap mengakomodasi adanya madrasah. Sama sekali tidak ada niat, tidak ada rencana juga untuk menghilangkan madrasah dari sistem pendidikan kita. Namun kekhawatiran tersebut memang muncul karena draft awal tidak menyebutkan nomenklatur atau nama-nama bentuk pendidikan spesifik. Sebagai rancangan undang-undang yang telah dibuat, itu mestinya menyebutkan agar jangan sampai menjadi orang-orang itu mempunyai pikiran yang berbeda-beda. Kalau bisa itu harus sorih, jelas. Sehingga tidak ada tarik-menarik untuk mengartikan yang berbeda-beda hanya karena alasannya Bapak itu tadi tidak lekang karena waktu. Jika ditulis madrasah atau pondok pesantren yang sesungguhnya ini sebelum ada sekolahan di Republik Indonesia, madrasah dan pesantren itu sudah pendidikan lebih dulu dari zaman Belanda sampai sekarang. Yang termasuk memerdekakan Republik ini adalah orang-orang dari pesantren dan dari madrasah. Kami bilang Indonesia ini adalah negara di mana pendidikan juga dilaksanakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah melalui madrasah. Makanya ada MTS, ada MA, ada RA dan sebagainya. Tolong itu dimasukkan di dalam batang tubuh, bukan di dalam penjelasan. Kenapa? Karena alasan pemerintah itu dimasukkan dalam penjelasan karena siapa tahu berubah namanya. Saya sebelumnya sudah sempat ada pembicaraan dengan Mas Nino soal madrasah itu, dan waktu itu memang saya menulis dalam sebuah artikel di salah satu media tentang madrasah yang memang tidak ada di dalam RUU. Dan dalam pembicaraan non formal dengan Mas Nino, beliau menyampaikan bahwa nanti diberikan penjelasan di dalam penjelasan Undang-Undang Sisdiknas yang baru. Tetapi ketika saya membaca undang-undang tentang penyusunan undang-undang itu, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 dan pembaruannya, itu kalau misalnya madrasah itu disampaikan di dalam penjelasan, di dalam Undang-Undang 12 2011 dan penyempurnaannya itu ternyata penjelasan itu tidak mengikat dan tidak merupakan satu kesatuan dengan batang tubuh. Sehingga memang itu ada kesan kemudian madrasah itu tidak ada gitu. Karena pada prinsipnya adalah al-jam'u bainal madzhab wan nizam. Menyatukan antara pandangan-pandangan menjadi dan nizam, sebuah aturan, sebuah undang-undang. Maka apa beratnya nyebut madrasah di situ? Wong paling hanya 5 kata. 5 kata aja jadi berat itu. Apa sih yang membuat berat sih? Kok hanya pada keterangan doang, hanya pada keterangan saja. Beratnya nyebut 5 kalimat itu apa coba? Kepala BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbud Ristek Anindito Aditomo, menyatakan bahwa kata madrasah memang tidak dicantumkan lewat pasal dalam draft rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dia menyebut kata madrasah dan satuan pendidikan dasar lainnya dicantumkan di bagian bawah atau bagian penjelasan dalam revisi RUU Sisdiknas. Semua nomenklatur bentuk satuan pendidikan seperti sekolah dan madrasah akan muncul dalam penjelasan, ujar Anindito saat dihubungi Senin 28 Maret.
Menurutnya tak hanya madrasah seperti MI dan MTS yang dicantumkan dalam pasal, tetapi juga bentuk satuan pendidikan lain seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas juga tidak disebutkan di dalam RUU Sisdiknas. Menurut Anindito, pengaturan soal tingkah pendidikan cukup di level kebijakan teknis sehingga tidak perlu ditingkatkan undang-undang. Selain itu, dia juga menegaskan RUU Sisdiknas masih di tahap pembahasan, tahap revisi draft awal dan akan banyak masukan yang diterima. Penyusunan RUU Sisdiknas dilaksanakan dengan prinsip terbuka terhadap masukan dan tidak dilaksanakan dengan terburu-buru. Begitulah pasalnya. Begitulah paparnya. Dalam undang-undang yang lama yakni Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, aturan tentang satuan pendidikan dasar tertulis gamblang di pasal 17 ayat 2. Ayat itu berbunyi pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. Lalu di RUU Sisdiknas hal itu tidak lagi tercantum. Draft RUU Sisdiknas hanya mengatur tentang pendidikan keagamaan dalam pasal 32. Pasal 32 draft RUU Sisdiknas itu berbunyi, pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan pelajar untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi landasan untuk menjadi ahli ilmu agama atau peranan lain yang memerlukan penguasaan ajaran agama. Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara, Arifin Juraidi mengkritik keras draft RUU Sisdiknas karena telah menghapus penyebutan jenjang madrasah dalam sistem pendidikan di Indonesia. Alih-alih memperkuat integrasi sekolah dan madrasah, draft RUU Sisdiknas malah menghapus penyebutan madrasah, kata Arifin dalam keterangannya yang sudah dibenarkan oleh anggota Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia, Doni Koe Soima, dikutip Senin 28 Maret. Dikotomi pendidikan yang selama ini menjadi salah satu persoalan dalam sistem pendidikan nasional itu dapat teratasi dengan adanya penyebutan madrasah secara eksplisit di dalam undang-undang. Nah, kalau misalnya saya mengacu yang disampaikan oleh Pak Kiai Marsudi tadi, saya kira memang akan lebih bagus kalau misalnya madrasah itu masuk di dalam batang tubuh, bukan di dalam penjelasan. Karena memang kedudukan dan penyebutan madrasah di dalam batang tubuh dengan di dalam penjelasan itu secara legal konstitusional maknanya akan sangat jauh berbeda. HNW melihat insiden penghapusan madrasah dalam RUU Sisdiknas juga berakar dari Kemendikbudristek yang tidak mementingkan pendidikan keagamaan dan pentingnya ajaran agama, iman, takwa, dan akhlak mulia sebagai tujuan pendidikan nasional. HNW mengatakan penghapusan madrasah meningkatkan kembali beberapa kontroversi yang sebelumnya dibuat oleh Kemendikbud. Misalnya, hilangnya frasa agama dalam peta jalan pendidikan nasional 2020 sampai 2035. Hilangnya frasa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam PP tentang standar pendidikan nasional dan hilangnya banyak tokoh bangsa dari kalangan umat Islam dalam jilid 1 Kamsus Sejarah Indonesia. Banyak pihak khawatir kalau Kemendikbudristek berpandangan bahwa pendidikan nasional harus dipisahkan dari pendidikan keagamaan dan nilai-nilai agama, kata HNW. Sekolah dasar atau madrasah aliyah, SMP atau MTS, dan seterusnya. Nah, kenapa kok RUU-nya semula tidak menyebutkan bentuk-bentuk spesifik? Ini karena kita ingin agar rancangan undang-undang ini ketika nanti menjadi undang-undang itu lebih tak lekang waktu, lebih bisa mengikuti perubahan dan perkembangan zaman.